Anda pernah nggak ada di sebuah titik masalah yang tidak berkesudahan? Bukannya bisa diselesaikan satu persatu, malah nambah, dan nambah lagi. Pernah Romo? Ini dia. Pikiran Anda, hati Anda, seluruh kehidupan Anda sedang dibaca oleh firman Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah hidup Anda sudah mulai menemukan kebahagiaan? Sudah menemukan jalan keluar? Sudah menemukan titik terangnya? Tidak terus-menerus diselimuti oleh kegelapan, kebuntuan, kesesakan dalam diri. Saudara-saudara yang terkasih, saya seorang pengajar kitab suci sungguh bahagia sekali karena tadi malam saya mengadakan misa pembukaan untuk kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus di Tebet. Apakah Anda tahu saudara-saudara, murid baru setiap tahunnya selalu bertambah. Kemarin murid barunya 100 lebih. Angkatan sebelumnya sekitar 90-an, angkatan sebelumnya juga sekitar 80-an. Luar biasa, puji Tuhan. Sudah ribuan umat beriman bisa mengecap pendidikan kitab suci. Sebagai seorang imam, saya bersyukur pada Tuhan. Semoga mereka yang sudah berkenalan dengan sabda Tuhan semakin mencintai sabda ilahi ini, menjadikan kekuatan dalam hidupnya. Jadi tahu bagaimana cara baca kitab suci. Jadi ngerti, nggak bodong-bodong banget Romo, nggak bengong-bengong banget Romo. Ketika baca sendiri, ketika dengar khotbah, ketika dengar renungan, bisa ngikutin. Nah, di situ saudara-saudara ada begitu banyak inspirasi yang dibuka oleh Tuhan untuk hidup para pembaca firman ini. Banyak orang hidupnya terbantu. Ini yang paling saya suka. Banyak orang kualitas hidupnya semakin meningkat. Banyak orang semakin punya kekuatan untuk bertahan menyelesaikan masalah demi masalahnya. Karena apa? Semakin dekat mencintai firman Tuhan. Tanpa membaca firman Tuhan, sulit bagi kita untuk mengenal Kristus. Bagaimana karya keselamatannya, bagaimana cintanya buat kita. Buat Anda, kapan dong Anda mau ikut kursus kitab suci? Di Jakarta ada, di Bogor ada, di Surabaya ada, di Jogja ada, di Bandung juga ada. Jadi nggak pakai alasan lagi. Yang online ada, yang offline juga ada. Nah, tinggal diri kita mau apa tidak. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda lihat saya ya, ini masih pagi-pagi banget. Padahal tadi malam saya pulang malam gitu ya. Tapi saya berusaha untuk mewartakan firman Tuhan karena apa? Karena firman Tuhan yang mau saya angkat kali ini. Diri kita banget saudara-saudara. Kita akan dibaca secara jernih. Tanpa penghalang sedikit pun. Tanpa keburaman sedikit pun. Firman Tuhan membaca kita secara jernih. Mengapa tidak? Ada seorang nabi yang sangat mencintai firman Tuhan, yang sangat taat pada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu percaya pada Tuhan. Sama seperti Anda, sama seperti saya, perjuangannya juga untuk mencintai Tuhan, berjalan di jalan Tuhan luar biasa. Tapi nabi ini berkata seperti ini, "Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan." Coba, waduh Romo, kalau kata-kata itu keluar dari mulut saya Romo, seorang pendosa ini yang kalau ke gereja aja dipaksa Romo, berdoa aja kalau inget kalau lagi butuh Romo, masih suka lah Romo yang jorok-jorok dalam pekerjaan, dalam kehidupan, masih banyak tidak taatnya Romo. Oke lah kalau saya bisa berteriak, mengapa penderitaanku tidak berkesudahan? Udah jatuh ketimpa tangga, kejedot tembok. Habis masalah yang ini belum selesai, ada lagi masalah berikut. Masalah ini belum selesai, ada lagi masalah berikut. Masalah udah kayak reunian.
bawa teman-temannya. Saudara-saudara yang terkasih, Anda pernah nggak ada di sebuah titik masalah yang tidak berkesudahan? Bukannya bisa diselesaikan satu persatu, malah nambah lagi. Pernah Romo? Ini dia, hidup Anda sedang dibaca, hidup Anda sedang dibuka, pikiran Anda, hati Anda, seluruh kehidupan Anda sedang dibaca oleh firman Tuhan. Bahkan saudara-saudara, bukan cuma dia merasa penderitaannya tidak berkesudahan, lukanya tidak tersembuhkan. Dia bahkan sampai protes kepada Tuhan. Dia marah sama Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Katanya, Engkau Tuhan seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercaya. Aduh, ngeri ini. Lukanya udah dalam, rasa kecewanya udah dalam ini, udah perih, udah sampai di titik maksimal. Bahkan kalau kita aja ya, kita mungkin kalau ditipu sama orang, kita difitnah sama orang, kita dibohongin sama orang ya, apalagi orang yang kita percaya, orang yang kita cintai, kita bisa protes tuh, kenapa kamu curang, kenapa kamu jahat, kenapa kamu menjadi pribadi yang tidak dipercaya. Orang ini yang akan saya bacakan kata-kata dan kitabnya, dia ngomong gitu sama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan seperti sungai yang curang, artinya gak bisa dipercaya. Kirain dalam, ternyata cetek. Kirain airnya memberi kesegaran, tapi kok memberi makin panas, gak seger-seger. Kirain airnya menumbuhkan kesuburan, tapi kok percuma. Kirain airnya menyembuhkan, tapi kok yang ada sakit penyakit jadi bertambah. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda pernah ada di titik yang sedemikian? Kalau ada saudara-saudara bahkan sedang atau pernah ada di titik demikian, yuk kita dalami betul-betul bagaimana Nabi Yeremia ini. Luar biasa. Di Yeremia bab 15 ayat 10, dia teriaknya begini. Celakalah aku, celakalah ibuku. Bayangin coba. Jadi ingat Romo, orang yang ngomong seperti ini bukan cuma Yeremia Romo, tapi Ayub juga. Dia mengutuki hari kelahirannya. Dia protes sama ibu yang melahirkan dia. Dia protes sama ibu yang menyusui dia. Dia protes sama bapaknya waktu dia lahir. Betul-betul dijadikan hari kebahagiaan. Itu Ayub. Ternyata bukan Ayub seorang diri yang hidupnya pilu. Percaya sama Tuhan, tapi apa yang dia dapat? Yakin sama Tuhan, tapi apa balasan yang dia terima? Demikian juga dengan Yeremia, seorang nabi yang saya pernah bilang dia nabi air mata. Penuh dengan air mata bercucuran siang dan malam, sakitnya tidak tersembuhkan. Bahwa engkau telah melahirkan aku, sebab aku seorang yang menjadi buah perbantahan, buah percederaan bagi seluruh negeri. Padahal aku tidak menghutangkan dan tidak pula berhutang kepada siapapun. Namun mereka semua mengutuki aku. Musuhnya Yeremia bukan cuma 1, 2 segelintir orang. Seluruh bangsanya. Dia dijadiin aib, dia dijadiin kutuk, dia dimaki-maki, dia dimusuhi. Maka dia mengatakan celakalah aku, celakalah ibuku. Bayangin saudara-saudaraku yang terkasih. Padahal dia bukan orang jahat. Dia tidak menghutangi orang dengan riba. Atau dia juga tidak berhutang. Dia orang lurus. Dia orang yang percaya sama Tuhan. Dia yang selalu berdoa pada Tuhan. Dia orang yang percaya. Dia letakkan seluruh kehidupannya. Dia maknai jalan-jalan hidupnya bersama Tuhan. Tapi apa yang dia dapat saudara-saudara? Saya aja bacanya geleng-geleng sambil merinding saudaraku. Tuhan, jangan sampai saya, Anda juga mengalami nasib seperti Nabi Yeremia ini. Mesake, kasihan. Saya nggak tega kalau ada orang seperti ini. Tapi Romo, banyak Romo. Bahkan hidup saya sendiri Romo, ada di sisi yang seperti itu.
itu. Lantas bagaimana? Apakah marah menjadi jalan keluar satu-satunya? Apakah kecewa menjadi pelampiasan unek-unek kita pada Tuhan? Dikatakan ya, apabila aku menemukan sabdamu, maka aku menikmatinya. Sabdamu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Jadi Yeremia ini bukan cuma baik, bukan cuma taat. Sabda Tuhan menjadi kesukaan hatinya. Dia rajin baca firman Tuhan. Dia menantikan sabda Tuhan turun atas dirinya. Jadi ini orang yang menderita, orang yang bilang dirinya celaka, bukan orang jahat sama sekali. Tapi lagi-lagi saya katakan, balasan apa yang dia terima. Dikatakan, tidak pernah aku duduk bersenang-senang dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Hidupnya lurus, gak pernah ngomongin orang, gak pernah gosipin orang, gak pernah jahatin orang. Karena tekanan tanganmu, aku duduk seorang diri. Jadi gara-gara Tuhan dia bilang dia jadi gak punya temen. Orang-orang jahat dia gak mau gabung, dia sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Nah ini dia. Maka dia berkata tadi seperti saya ulangi. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan. Dan lukaku sangat payah. Sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Air yang tidak dapat dipercaya. Saudara-saudara, dalam paham orang Yahudi. Dalam konsep perjanjian dengan Allah. Ada yang namanya konsep retributif. Apa itu Romo? Kalau saya baik hidupnya, kalau saya taat pada Tuhan, kalau saya hidup sesuai dengan jalan Allah, saya bisa berharap bahwa kebaikan demi kebaikan akan saya terima. Tapi kalau saya curang, kalau saya jahat, kalau saya berdosa, kalau saya tidak taat, Tuhan adil kalau menghukum saya. Itu retributif. Tapi di sini Yeremia tadi mengatakan suka sama sabda Tuhan. Dia menghindari pergaulan dengan orang-orang jahat. Dia betul-betul memperjuangkan suara Allah. Tapi apa yang dia dapat? Dia dikutuki banyak orang. Penderitaannya tidak pernah berhenti, satu persatu datang. Luka-luka dalam hidupnya tidak bisa disembuhkan lagi. Maka dia berkata, Tuhan engkau seperti sungai yang curang, seperti air yang tidak bisa dipercaya. Miris nggak saudara-saudara? Sama Tuhan bisa ngomong begitu. Kita bisa tahu tuh pergulatannya kayak apa. Iya ya Romo, baru ngerti sekarang. Saya pernah Romo ngomong kayak gitu. Sambil nangis tapinya. Saya pernah Romo saking kecewanya. Saya pernah Romo ketika saya sedang terpuruk, gak tahu lagi berbuat apa. Apa yang saya berikan pada Tuhan, tapi apa yang Tuhan berikan pada saya. Saudara-saudaraku, lihat saya aja ngomong sambil berkaca-kaca coba. Karena saya pernah ada di titik seperti ini juga. Nah, ini dia. Di Yeremia ayat-ayat selanjutnya dikatakan begini. Maka Tuhan menjawab. Akhirnya protesnya Yeremia, kekecewaan, kemarahannya Yeremia, pertanyaan Yeremia kepada Tuhan dijawab sama Tuhan. Ada tujuh hal yang Tuhan berikan buat Yeremia dan itu terjadi. Tuhan gak marah ketika Yeremia protes. Tuhan gak kecewa ketika Yeremia kok begitu. Tapi Yeremia yang sudah taat, Yeremia yang sudah percaya, Yeremia yang sudah hidup benar, Tuhan memberikan 7 karunia istimewa bagi hidup orang benar ini. Yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Dikatakan begini, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan dikau menjadi pelayan di hadapanku. Ini dia. Jika engkau mau kembali, return, kembali, berbalik pada Tuhan. Kekecewaan Yeremia membuat dia sedang berpaling dari Tuhan. Tuhan mau ajak dia, yuk come back to me, return to me, berpalinglah kembali kepadaku. Jangan belakangi Tuhan, jangan punggungin Tuhan. Pandang Tuhan.
Tuhan minta Yeremia untuk berdamai. Berdamai dengan diri Allah, berdamai juga dengan penderitaan, penyakitnya, keadaannya yang serba susah. Damai, berbalik, kembali, jangan menjauh dari Tuhan. Itu, maka Tuhan akan menjadikan Yeremia sebagai pelayan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Yang kedua ini, jadi menjadi pelayan, menjadi penyambung lidah Allah, sebetulnya apa? Itulah definisi seorang nabi. Kita tahu Yeremia itu nabi, diutus sebagai nabi. Tapi dalam tugasnya ada begitu banyak pertentangan, kekecewaan yang tadi diprotes oleh Yeremia. Dia sedang menyangkal identitasnya. Dia sedang menyangkal dirinya. Tugas perutusannya terlalu berat. Tapi Tuhan minta dia untuk bertahan. Tetaplah terus suarakan suara Allah. Tetaplah terus, jangan ngomong yang hina. Engkau akan kujadikan penyambung lidahku. Jadi sebetulnya saudara-saudara, yang mau dipulihkan pertama-tama adalah identitas panggilan Yeremia itu sendiri. Saya seorang imam pernah marah sama Tuhan, tapi Tuhan mengajak saya untuk sadar, kamu ini seorang imam loh. Yuk, meskipun hidupmu berat sebagai imam, tetaplah setia sebagai imam. Demikian juga dengan Anda. Tugasmu, tugas Anda sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai orang tua. Yuk, sadari siapa identitas kita. Dipulihkan dulu identitasnya. Jangan disangkal, jangan dijauhi. Itu dia luar biasanya. Lalu dikatakan, biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau seperti tembok berkubu dari perunggu. Ini dia janji Tuhan yang ketiga, dan itu akan terjadi. Yeremia, engkau akan kuat karena aku akan menjadikan engkau tembok berkubu dari perunggu. Kuat, ada perlindungannya, ada perisai yang melindungi. Jadi perlindungan Tuhan, saudara-saudara, jangan takut ketika kita dipanahin, ketika senjata-senjata lawan datang pada kita. Tuhanlah yang akan menangkisnya, bukan diri kita sebetulnya. Yang keempat, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Ini dia, menjadi pemenang. Meskipun diperangi oleh musuh-musuh, meskipun musuhnya banyak, meskipun musuhnya jahat, meskipun musuhnya curang, jangan takut Yeremia, engkau tidak akan pernah kalah. Amin nggak tuh? Yang kelima, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan luar biasa. Itulah yang akan dilakukan Tuhan dalam hidup Yeremia selanjutnya. Yeremia disertai Tuhan sampai akhir. Berjalan bersama Tuhan, digandeng oleh Tuhan. Tuhan menjadi kekuatannya seumur hidupnya. Yang keenam, untuk menyelamatkan engkau. Waduh, ini yang keenam nih. Diselamatkan oleh Tuhan. Betul-betul tugas Yeremia sebagai nabi membawa dia pada keselamatan dari Tuhan. Dia tidak akan binasa, dia tidak akan hancur, tapi Tuhan akan menyelamatkan dia. Di saat mara bahaya, di saat susah hidupnya, Tuhan akan menyelamatkan hidupnya. Kata selamat itu artinya shalom, kebaikan yang harmonis. Seperti kita diciptakan oleh Tuhan dalam sebuah keadaan baik, itulah shalom, itulah keselamatan. Tapi dosa kita, dosa umat manusia, dosa orang lain merusak kebaikan ini. Dan Tuhan mau memulihkan kembali. Itu artinya diselamatkan. Kemudian yang terakhir adalah, dan akan membebaskan engkau dari segala belenggu, dari segala masalahmu, dari segala kepahitanmu. Aku akan membebaskan engkau. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Itulah 7 karunia yang ternyata diterima oleh Yeremia, sehingga dia menjadi nabi yang menjadi kebanggaan di dalam perjanjian lama. Dia dicintai oleh Allah. Pada akhirnya setelah nubuat-nubuatnya terjadi, dia dicintai oleh bangsanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda pernah berseru-seru, "Ya Tuhan, mengapa penderitaanku tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan? Kenapa penyakitku tidak kunjung sembuh? Kenapa aku tidak pernah pulih selama hidupku ini?" Yeremia bab 15 menjadi sebuah pesan Tuhan bagi Anda. Anda tahu bagaimana cara memulai, bagaimana cara memperbaikinya. Langkah pertamanya itu apa? Apa yang Anda harus lakukan supaya pertanyaan Anda itu ada jawabannya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Saya masih punya banyak tugas lagi hari ini. Semoga Tuhan selalu menjadi kekuatan hidup kita. Seperti Yeremia, disertai, dikuatkan, diangkat menjadi pemenang oleh Tuhan. Bye-bye.